Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Grup Putra Televisi karena kita kembali lagi dalam acara Jelang Berbuka bersama saya Putri Octavia. Dan senang sekali seperti biasa kami mengundang orang-orang yang sangat informatif seperti itu ya dalam Jelang Berbuka kali ini. Dan kali ini sudah kedatangan teman-teman dari IPM Kota Batu. Assalamualaikum teman-teman dari IPM Kota Batu. Waalaikumsalam. Oke, bisa dikenalkan dulu satu-satu ada siapa saja hari ini? Ya, nama saya Rizal Fikri Maulana, sapaan akrabnya itu Fikri. Asal saya dari Punten. Saya di IPM menjabat sebagai ketua umum. Ketua umum Ya. IPM Kota Batu Ya. gitu ya. Lanjut, ada siapa? Terima kasih Mbak Putu. Perkenalkan saya Rizal Arif Pratama, biasa dipanggil Rizal, asal Sumberjo. Kebetulan untuk periode ini di IPM diamanahi sebagai sekretaris umum. Oke, Rizal dan Rijal. Oke, baik. Dan Rizal dan juga Rijal ini SMA? Kebetulan saat ini sudah semester 6. Oh, sudah kuliah ya? kuliah semua. Sudah kuliah. Oke, tapi wajahnya masih kayak anak SMA gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah IPM Kota Batu ini, boleh dijelaskan kalau kemarin kan kita sudah berbincang dengan teman-teman dari PM Kota Batu ya, Pemuda Muhammadiyah Kota Batu, dan kali ini kedatangan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu. Ini mungkin bisa dijelaskan apa bedanya dengan Pemuda Muhammadiyah Kota Batu? Ya, mungkin dari sejarahnya mungkin Mbak ya, memang sama menyangkut dengan pemuda dulu. Dulu IPM itu tidak mempunyai wadah untuk pelajarnya, jadi ikut pemuda dulu. Kemudian setelah beberapa tahun akhirnya mendirikan IPM itu sendiri. Lahirnya di 18 Juli 1961. Memang IPM ini adalah bentuk konsekuensi, Mbak, karena memang banyak dari amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah itu untuk mendidik dan membina pelajar-pelajar dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, terus kemudian IPM itu juga mempunyai perubahan nama dulu. Jadi ketika ada keputusan presiden bahwa organisasi pelajar itu tidak boleh menjadi suatu nama, akhirnya IPM berubah nama menjadi IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, itu berlangsung selama dari tahun 92 sampai 2007. Dan setelah 2007 itu akhirnya kembali lagi ke nama IPM itu sendiri. Tapi di sisi lain dari perubahan nama tersebut memang jangkauan daripada menjangkau kader atau kader tersebut Anggota gitu ya. itu lebih luas. Kan dari namanya saja sudah remaja, akhirnya bisa menjangkau anak-anak dari desa mungkin atau anak-anak dari masjid, mungkin seperti itu. Akhirnya IPM sudah mungkin berumur 62 tahun dan sudah mendapat berbagai penghargaan, dari 4 kali mendapat organisasi kepemudaan tingkat nasional terbaik, kemudian juga mendapat social partnership, kemudian juga mendapatkan ASEAN Tayo Award, seperti itu. Itu yang IPM ya? Ya. Oke. Nah, mungkin kalau apakah IPM ini ada di bawah naungan Pemuda Muhammadiyah Kota Batu atau memang organisasi sendiri gitu? Oke. Baik Mbak Putu. IPM dan pemuda sebenarnya adalah sama-sama. Kami mengistilahkannya itu kami sama, setara. Karena IPM dan juga pemuda itu adalah sama-sama organisasi otonom di bawah naungannya Muhammadiyah. Oke. Nah, jadi organisasi otonom di bawah Muhammadiyah itu selain IPM itu ada Nasyatul Aisyah, ada Hizbul Wathan, ada Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, dan salah satunya juga IPM. Jadi kalau tadi Mbak Putu bertanya berkaitan dengan apakah IPM ini menjadi bagian bawah dari naungan, betul. dengan Pemuda Muhammadiyah, jawaban kami tidak, karena Pemuda Muhammadiyah dan IPM adalah kolega, sama-sama Banom di bawah Muhammadiyah, Ortom di bawah Muhammadiyah. Gitu. Dan untuk IPM di Kota Batu sendiri, kalau kemarin mungkin disinggung sama Mas Ido ya, selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah, bahwasanya pemuda sekarang sudah periode ke-6 gitu. Justru IPM kali ini ada di periode kami ini adalah periode ke-10, tapi generasi ke-7.
Oh, berarti lebih dulu mana dari IPM dan PM Kota Batu? IPM dan Pemuda lebih dulu IPM. Lahirnya lebih dulu IPM. Oke. Di Batu sendiri lahirnya itu mulai tahun 2002 ke periode pertama. Kami sekarang sudah periode ke-10 tapi generasi ke-7. Kenapa demikian? Karena memang ada beberapa periode itu ketua umumnya tetap. Jadi ada 2 ketua umum dengan 2 kali masa jabatan. Oke. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir akhirnya dirubah bahwasanya IPM itu hanya bisa menjabat 1 periode saja. Sehingga ya itu tadi yang membedakan bahwasanya periode yang sekarang dengan generasi yang sekarang berbeda. Periodenya sudah 10 periode tapi generasi masih generasi ke-7. Oh, oke. Dan kalau IPM Kota Batu ini untuk range usianya itu dari usia berapa sampai berapa? Ataukah mencakup hanya pelajar mungkin SMP SMA atau SD sampai SMA seperti itu? Untuk di Kota Batu sendiri ya Mbak Putu, IPM itu sebenarnya range umurnya itu umur 14 itu sudah bisa sampai nanti umur 24. Oke. Cuma tadi kalau ditanya apakah range-nya hanya untuk anak SMP atau SMA, Betul. itu jawaban kami tidak. Karena kami sendiri, kami ngalamin bahwasanya saya di periode ini di pimpinan daerah, saya mahasiswa semester 6. Iya, betul. Ketua umum saya ini semester 6 juga sama dengan saya gitu. Nah, juga itu kan berarti menandakan bahwa IPM tidak hanya untuk anak SMP dan SMA, tapi sampai juga untuk mahasiswa sampai nanti umurnya 24. Kemudian IPM sendiri karena di program Muktamar kemarin, kami bulan Agustus 2022 kemarin Muktamar, dalam Muktamar itu dicanangkan bahwasannya IPM itu juga harus merambat ke anak-anak usia SD. Oke. Yang kami namakan sebagai IPM Kids. Bismillah tahun ini insya Allah Kota Batu juga akan mendirikan IPM Kids itu. Baru mau merambah ya. Karena fokus kami sementara ini sejauh ini hanya kami punya 5 ranteng dan 2 cabang. Kalau di Kota Batu kan ada 3 kecamatan nih Mbak. Betul. Ada Batu, Junrejo sama Bumiaji. Cuma di IPM kami cuma punya 2 cabang, yakni Batu dan Bumiaji saja. Kenapa Junrejo kita tidak punya cabang? Karena mohon maaf di Junrejo itu kami masih kesulitan buat mencari kader. Karena tidak ada amal usaha yang di bawah naungan kami. Oh iya betul. Sehingga kami cuma punya cabang itu di Bumiaji dan juga Batu dan 5 ranting yang itu adalah SMP dan SMA, SMK SMA gitu. Oke, berarti untuk kaderisasi sendiri bekerja sama dengan sekolah-sekolah seperti itu atau dari desa juga bisa untuk membawa kader-kadernya seperti itu? Bisa dari sekolah kami Selama ini sekolah dulu Mbak. Baru ke tahun 2023 kemarin pertengahan kami coba merambat lagi ya. Dari sekolah-sekolah kami merambat ke masjid-masjid. Sehingga nanti harapannya juga sama di 2024 ini di periode kami yang sekarang ini kami bisa bentuk cabang baru di Junrejo lewat jalur masjid, ranting masjid gitu. Nah, untuk yang kalau tadi Mbak di desa-desa sebenarnya tingkat perkaderan kami selain sekolah ya amal usaha kami, selain sekolah itu ada masjid, musola. Nah, generasi masjid, generasi muda yang ada di masjid-masjid itu kami tarik juga. Itu untuk kami masukkan sebagai kader kami gitu. Nanti bisa mengisi jabatan di cabang, bisa mengisi jabatan di daerah. Gitu. Sehingga ya perkaderan kami selain di sekolah juga di masjid-masjid melalui desa-desa itu gitu. Masjid yang ada di desa-desa itu. Oke, untuk anggota dari IPM sendiri apakah boleh juga menjadi anggota dari PM atau hanya boleh pilih salah satu nih gitu? Apakah boleh di IPM juga bisa menjadi anggota, di PM juga menjadi anggota? Karena kalau kakak-kakak berdua ini kan udah anggap aja udah bisa nih jadi PM Kota Batu gitu. Kenapa masih tetap di IPM Kota Batu gitu? Oke. Ya, sebenarnya kalau itu bisa dibilang itu rangkap jabatan gitu Mbak ya. Mungkin misal Mas Rizal ini di IPM juga menjabat di Pemuda. Nah, sebenarnya di Muhammadiyah itu sendiri atau bahkan kita kalau bisa mengambil prinsip itu ya nggak apa-apa, kita boleh berorganisasi di sana, kemudian berproses di sini itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi memang kembali kepada kita sendiri itu kita mempunyai prioritas di mana, kita mempunyai ambisi yang besar di mana untuk membesarkan suatu organisasi
apapun itu tersebut yang kita dalami di bidangnya seperti itu. Nah, di anggota kami juga memang beberapa juga ada yang di pemuda Muhammadiyah itu yang mengkhususkan di bidang ini apa namanya kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam itu seperti itu. Dan juga ada yang di Nasihat Aisyah itu Nasihatul Aisyah itu juga ada seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi masih bisa untuk berproses di organisasi lain ya khususnya pemuda itu tadi. Dan juga PM dan juga IPM juga masih dalam satu naungan Muhammadiyah, jadi mungkin masih bisa gitu ya, masih fleksibel seperti itu ya. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu setelah yang satu ini, tetap di Jelang Berbuka. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Jelang Berbuka dan masih bersama dengan teman-teman dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu. Tadi kita sudah ngobrol masalah organisasinya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah ini kalau setiap organisasi pasti punya yang namanya program kerja gitu ya. Kalau dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu sendiri, apa aja nih program kerjanya yang rutin yang sudah dilakukan selama ini maupun yang mungkin hanya ada di bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan seperti ini gitu. Oke, untuk yang pertama Mbak ya, untuk yang rutin itu biasanya kami memang menghadiri kajian-kajian ilmu, menghadiri diskusi-diskusi tentang apapun itu yang berkaitan dengan organisasi IPM. Misal kita mau membahas tentang ADART, membahas tentang sistem pekaderan ikatan itu sendiri, kemudian kami juga biasanya turun langsung ke sekolah-sekolah memang untuk mendampingi dari adik-adik tersebut, apa masalah adik-adik yang kami bisa kasih solusi, kemudian adik-adik itu mempunyai pandangan apa untuk IPM ke depan itu kami tampung dan lain sebagainya. Itu kemudian untuk program unggulan kami yang pertama mungkin dari bidang pekaderan itu programnya Taruna Melati Mbak. Jadi Taruna Melati itu seperti semacam latihan LDKS-nya OSIS seperti itu. Latihan dasar kepemimpinan seperti itu ya. Kemudian untuk di bidang keagamaan kita itu ada pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah. Terus kemudian di bidang lainnya mungkin ada semisal kajian literasi, latihan menulis, mungkin juga latihan keolahragaan kita adakan bermain misal bulu tangkis bersama secara rutin, bermain futsal dan lain sebagainya. Nah yang penting apa-apa program yang bisa kita lakukan yang bisa berdampak untuk dari segi bawah bisa mengasah semua skill gitu ya untuk teman-teman sendiri. Jadi nggak pure hanya ngomong masalah agama kayak gitu ya. Oke. Dan untuk mungkin program lain yang ada selama Ramadan seperti ini. Yang tadi disebutkan oleh Ketua Umum itu program-program yang utama ya Mbak. Tapi perlu saya sampaikan juga selain di bidang pekaderan, kami juga punya bidang organisasi, di mana bidang organisasi itu punya tugas, punya program tetap yang memang itu sudah dari pusat. Itu adalah pertama adalah penyelenggaraan musyawarah daerah. Mungkin tingkat ini berbeda dengan punyanya pemuda Muhammadiyah atau ortom lainnya ya, di mana mereka bisa melakukan musyawarah itu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Justru IPM itu paling singkat. Setiap 2 tahun sekali harus melakukan regenerasi melalui musyawarah. Gitu. Dan yang kedua itu ada konferensi pimpinan daerah. Itu adalah bentuk persidangan, juga sama bentuk permusyawaratan, di mana kami itu
ibarat kata adalah kami dinilai Mbak. Penilaian kami setelah setengah periode itu kami ngapain saja. Jadi cabang dan ranting itu memberikan penilaian kepada kami dalam bentuk sidang. Apakah laporan pertanggungjawaban kami diterima atau tidak. Udah kayak skripsi ya. Betul, Udah kayak Mbak. skripsi betul. Udah kayak anak kuliah. Sempro lah. Iya 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 Gitu. iya. Itu dari bidang organisasi. Kemudian dari bidang KDI tadi juga sudah disinggung, yaitu PDPM, itu pelatihan dai pelajar Muhammadiyah. Kami Ramadan kali ini, tahun ini insya Allah akan menyelenggarakan PDPM itu Pak, pelatihan dakwah dai pelajar itu di 10 hari terakhir nanti gitu. Kalau tadi ditanya sama Mbak Putu apakah ada program-program kerja yang hanya dilakukan di di Bulan-bulan tertentu. misalnya saja Ramadan kali ini ya Mbak ya, salah satunya adalah PDPM tadi. Kemudian nanti IPM juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pembayaran zakat untuk tingkat cabang Batu. Kemudian di Ramadan kali ini juga IPM harus saya wajibkan untuk aktif jadi volunteer di Lazismu, lembaga amal zakat punyanya Muhammadiyah. Jadi Lazismu itu punya beberapa program Mbak, ada kurang lebih 12 program. Nah, anak-anak IPM ini saya tarik untuk aktif juga membantu dalam penyelenggaraan program tersebut. Salah satunya adalah nanti kado Ramadan, ketika Lazismu membagikan kurang lebih 200 paket, maka kami IPM membantu untuk distribusinya. Kemudian nanti di Ramadan Ceria, kemarin kami Ramadan Ceria di mana itu mendatangkan anak SD, anak TK itu untuk meramaikan masjid. Jadi bentuknya itu kami buat acara itu mendongeng, dakwah tapi dengan dongeng gitu. Kemudian nanti ada festival, itu adalah filantropi cilik, Gebiar filantropi cilik. Itu semacam lomba-lomba Mbak. Jadi lomba untuk anak TK, untuk anak SD, itu kami ngadakan bareng Lazismu ya Mbak ya. Itu ada lomba azan, mewarnai, nasyid dan lain sebagainya gitu. Dan puncaknya nanti itu kami minggu ini Mbak, nanti saya spoiler ini. Boleh. Ini acara intinya. Nanti di tanggal 23 hari Sabtu itu kami ada kajian besar, itu bareng dengan kanda-kanda kami dari Pemuda Muhammadiyah dan juga dari Ayun dan Nasyatul Asia. Itu kami ada giat yaitu Ramadan kajian Gen Z, generasi Islam. Oh iya. Itu puncaknya giat kami di situ. Nah, gitu. Mulai jam 2:30 sampai nanti jelang berbuka, ditutup dengan buka bersama. Jadi nanti kalau mbak-mbaknya punya waktu silakan bisa ikut kajian kami. Berarti dari seluruh rangkaian yang dipunya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah maupun dari Pemuda Muhammadiyah nanti jadi satu gongnya ada di Tanggal 23. tanggal 23 itu tadi ya berarti ya. Dan kegiatan-kegiatan tadi apakah baru ada tambahannya di Ramadan tahun ini atau memang dari tahun-tahun kemarin itu sudah ada? Sudah ada. Karena Mbak. sangat padat ya kalau Iya, kita lihat ya, sangat banyak sekali gitu. Justru program kami itu padat-padatnya waktu Ramadan gini Mbak. Sudah jalan 3 itu Mbak, ketiga tahun kali. Ini dia jalan ketiga kalinya Mbak. Jadi ketum ini dua periode, 2 kali sudah ikut volunteer gitu. Dan tahun ini juga sama. Cuma dianya sudah ketua gitu. Gitu. Nah, itu kami padat emang. Semua hampir sama programnya juga program itu gitu. Dari mulai tadi paket Ramadan ya Mbak ya, kemudian Gebiar dan sebagainya itu nanti sama. Cuma memang yang menjadi pembeda adalah tahun ini ketika kami lebih banyak dipasrahi menjadi petugas di program Ramadannya takmir. Jadi Muhammadiyah kan Dibagi punya gitu ya berarti Muhammadiyah punya ikon masjid itu Masjid At-Taqwa. Nah, di mana programnya juga banyak Mbak. Salah satunya kami dilibatkan di situ untuk mengaktifkan program itu. Sehingga memang tahun ini banyaknya kami harus berkecimpung di situ. Jadi semua anggota terlibat gitu ya. Untuk anggota aktif sendiri, ini ada kurang lebih berapa orang yang aktif ya, yang aktif sendiri di IPM? Untuk personalia pimpinan daerah yang aktif saya katakan 30 sampai 40 orang. Dan untuk dari masing-masing cabang karena kami masih bulan-bulan musyawarah ya Mbak ya. Cabang sejauh ini masih aktif tapi ya kayaknya organisasi gitu Mbak, aktif nggak gitu. Iya betul. Mungkin dari 2 cabang juga saya katakan
20-30 lah. Dan untuk ranting, karena ranting memang dunianya mereka ya Mbak, dari sekolah dari jam 7 sampai jam 4 nanti itu ya mungkin banyak ya, setiap personalia, setiap ranting punya personalia itu 40 dengan anggota semua menjadi anggota IPM, sehingga mungkin kalau kami hitung semua ranting ya ribuan Mbak. Oke, Dari sebenarnya satu banyak ya, cuman yang mungkin bisa benar-benar aktif Aktif. itu segitu gitu ya, mungkin 40 sampai 50 orang gitu. Karena memang rata-rata juga pelajar gitu ya yang bisa mungkin berkegiatannya di weekend aja seperti itu ya. Nah, ini out of topic ya. Ini kan anak-anak kalau mahasiswa khususnya ikut organisasi yang tadi padat banget gitu ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman pemuda pemirsa di rumah gitu. Gimana sih cara bagi waktunya gitu dari organisasi dan juga pendidikan nih? Karena kita tahu tadi acaranya sangat padat sekali gitu. Pasti membagi waktunya seperti apa nih? Baik, kalau dari program-program yang tadi, tentunya dari jumlah personil ya Mbak, nggak mungkin kita langsung melibatkan semua orang. Tapi kita lihat dulu, biasanya kalau memang hari ini ada giat ya, 2 hari sebelumnya tuh sudah nge-share ke grup kami. Oke. Ada yang bisa, gitu. Saya target 10 orang, misalnya itu. Harus ada 10 orang Mbak. Jadi siapa yang bisa langsung nge-list. Kalau nggak bisa, tapi dia pengen, silakan datang aja gitu. Oke. Kemudian bagi waktunya ya mungkin ya tadi ya Mbak, saya tawarkan dulu gitu. Dari misal saya target 10 orang, bisa tidak 10 orang. Kalau memang dari personalia daerah tidak bisa 10 orang, saya minta dari cabang. Cabang tidak bisa, saya minta dari ranting. Seperti itu. Jadi kalau dari mahasiswa sendiri, karena memang anggota kami ya Mbak ya, jujur saja di IPM Kota Batu itu 40% adalah mahasiswa. Oke. Rata-rata adalah mahasiswa. Justru kami untuk range untuk anak SMP dan SMA itu baru sedikit gitu, karena memang mereka lebih fokus ke sekolahnya masing-masing. Betul, lebih lah. fokus belajar gitu Betul. ya. Nah, itu sehingga saya tawarkan dulu yang ada jadwal kuliah silakan kuliah, tapi ketika tidak ada jadwal kuliah ya yuk ngopi. Non ya Mbak, ini ngopinya non Ramadan ya Mbak. Iya. Itu ngopi, kita ngobrol apa yang perlu kita bantu, apa yang perlu kita diskusiin, kita selalu diskusi itu. Oke, karena biasanya memang kalau anak muda kalau mau berdiskusi apapun itu harus nongkrong dulu ya. Harus nongkrong dulu baru idenya tuh bisa keluar gitu ya. Nah, kita akan ngobrol seperti apa sih syiar agama tapi yang bisa diterima oleh anak-anak zaman sekarang gitu ya. Setelah yang satu ini tetap di Jelang Berbuka. Baik pemirsa, di segmen terakhir kali ini saya akan bertanya tadi ya seputar gimana sih syiar agama khususnya yang mudah diterima oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Karena kan mungkin kalau kita pakai cara-cara zaman dulu gitu pasti ngantuk gitu ya, bosen gitu. Nah, gimana sih caranya biar semua lingkup pelajar khususnya SD sampai rentan SMA itu bisa menerima itu belajar agama tapi dengan cara yang menyenangkan gitu, gimana? Oke, kita ketahui bersama Mbak ya, rentang usia IPM itu dari 14 sampai 24. Kemudian di zaman sekarang kita sebagai generasi Z, nah itu kan banyak dan hampir tidak mungkin tidak lepas daripada yang namanya gadget itu sendiri. Betul. Nah, bagaimana dari kita mungkin IPM itu bisa mensosialisasikan bahwa apa yang bisa dipilah dan pilih dari apa-apa yang di dalam di gadget tersebut. Kita juga tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya sosial media. Umar bin Khattab pun juga berkata bahwa didiklah anakmu itu sesuai zamanmu. Betul. Nah, jadi apa-apa yang mungkin orang tua kita ajarkan yang didik itu mungkin tidak relevan dengan zaman sekarang. Mungkin beliau dulu itu masih HP-nya Nokia, tapi kita HP-nya sudah Samsung, Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Itu. Jadi dan yang paling terpenting dalam kajian itu memang
kami fokus juga dalam digital, dakwah digital memang wadahnya itu memang di sana semua sekarang. Bahwa kita juga mewadahi bahwa teman-teman pelajar yang mungkin bisa mempunyai skill untuk dai atau mungkin ngaji, ceramah, dakwah dan lain sebagainya itu kita salurkan semua kepada dakwah digital tersebut. Kemudian daripada memilih dan memilah itu tadi, memang kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri itu. Karena memang sosmed itu sendiri atau gadget itu sendiri tidak bisa memfilter, tapi kita sendirilah yang bisa memfilter apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita lempar jauh-jauh, seperti itu, Mbak. Oke, karena di sosial media sekarang apapun ada gitu ya, dari hal yang buruk, dari hal yang baik, itu semua ada di situ. Nah, peranan sosial media nih, seberapa besar menurut kalian berdua peranan sosial media ini dalam kehidupan kita sekarang gitu, khususnya kehidupan anak-anak muda zaman sekarang gitu, dan gimana sih cara kalian untuk agar tidak terjerumus ke arus-arus sosial media yang buruk gitu? Dari saya sendiri ya Mbak ya, media sosial tentu kan tidak terlepas dari saya. Kalau bercermin ke saya sendiri ya, saya bangun tidur pun selalu buka media sosial gitu, mulai dari WA, IG dan segala macam. Cuma di sini adalah saya membatasi diri saya. Ketika misalnya saja ya pagi saya cuma harus buka WA untuk ngecek apakah saya punya pesan ketika saya tidur gitu. Tidak buka yang lain gitu. Kemudian nanti ketika saya harus berangkat kuliah, mungkin yang saya buka adalah Instagram. Ketika nanti dosen mungkin jelaskan, saya pasti orangnya ada jenuhan, saya buka Instagram gitu. Cuma saya juga membatasi diri saya gitu. Apakah saya itu harus melihat Instagram itu waktunya kapan gitu? Apakah memang harus saya buka sekarang atau tidak gitu? Kemudian real Instagram saya sendiri juga yang saya lihat cuma story-story saja gitu. Kemudian dari WA juga yang penting-penting saja gitu. Kalau ditanya apa tadi masalah seberapa penting media buat saya, ya penting Mbak gitu. Karena komunikasi sudah saya melekat juga, dengan kehidupan betul, sehari-hari gitu ya. Karena komunikasi saya juga lewat itu gitu. Terus bagaimana saya membatasi ya, saya batasi memang penggunaan media sosial saya harus berapa jam gitu, IG berapa jam, TikTok berapa jam, WA berapa jam, seperti itu sih. Harus dipaksa memang dari diri sendiri, karena saya pribadi juga merasakan kalau udah scroll yang namanya Instagram, TikTok itu Bisa kalau sampai 2 jam, betul nggak kerasa tiba-tiba udah 3 jam lebih kayak gitu ya. Nah, kalau dari Mas Rijal sendiri nih, gimana cara untuk biar tidak mungkin apa batasan-batasan yang diberikan kepada diri sendiri gitu, biar tidak terjerumus terlalu dalam mungkin ke dalam media sosial seperti itu? Oke, kalau dari saya itu, saya pribadi ya ini ya, mungkin bisa memotivasi teman-teman di rumah. Ketika kita membuka aplikasi yang ada di HP itu memang kita atau saya sendiri itu cari informasi yang memang cukup urgent, cukup penting bagi kita lihat, bagi kita dapat informasi tersebut. Misal oh hari ini ada tayangan di ATV nih, seperti itu. Oke, itu saja. Mungkin setengah menit scroll sedikit, kemudian lihat story sedikit, sudah itu selesai. Kita lakukan hal yang di luar gadget kita. Mungkin semisal kita masuk ke ranah YouTube, kemudian kita lihat ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita pelajari lebih dalam, atau misal kita belum tahu tentang apa itu hal-hal yang ada di luar angkasa itu bisa saya cari di sana. Memang lebih explore diri. Jadi dialihkan bukan ke kegiatan lain gitu ya. Bukan explore ke sosmednya itu sendiri lebih dalam. Semisal jadi kalau saya ditanya nih, apa itu Mio Mirza, itu kan tahu itu kan sekarang lagi viral rame banget gitu gitu kan. ya, apalagi di TikTok tuh Mio Mirza, Mio Mirza, sebenarnya nggak ada, itu nggak ada kan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin tidak tahu, bahkan ya tinggal saja apa sih ini, tinggal saja kita lanjut saja yang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih bisa menambah skill dan value kita, seperti itu Mbak. Oke, yang penting memang membatasi diri sendiri itu tadi ya. Oke, ini untuk pemirsa di rumah yang mungkin nonton, khususnya untuk anak-anak muda, gimana sih caranya konsisten gitu ya, konsisten nggak hanya untuk berorganisasi, tapi juga konsisten dalam itu tadi, membatasi diri sendiri, konsisten dalam menjadi seorang pelajar atau mahasiswa yang baik, jadi bisa semuanya itu berjalan beriringan gitu. Dari saya sendiri ya Mbak ya,
untuk konsisten itu adalah sebenarnya dikembalikan kepada diri sendiri. Kan ada itu ya, pepatah mengatakan innama amalu biniat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, saya niatkan organisasi ini juga untuk beribadah sebenarnya, Mbak. Gitu. Organisasi ini adalah salah satunya adalah selain untuk saya menambah skill, itu juga sebenarnya untuk saya berdakwah. Gitu. Bagaimana saya mengenalkan IPM kepada kalangan masyarakat luas, gitu. Intinya kan kami juga berdakwah di situ, mengajarkan bahwasanya IPM adalah organisasi bawah naungan Muhammadiyah yang bergerak di bidang kepelajaran yang bertujuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itu sih Mbak. Kemudian untuk komitmen saya terkait dengan organisasi, kemudian pendidikan itu saya rasa bisa berjalan beriringan, gitu. Beriringan ketika saya harus berorganisasi, ketika saya harus kuliah, ketika dua-duanya sangat penting ya maka saya batasi dulu mana urgensi yang harus saya dulukan. Kalau ditanya apakah ketika Mas Fikri ngajak saya rapat ketika jam kuliah, saya pasti akan milih jam kuliah saya, Mbak. Oke, berarti tahu mana yang harus diprioritaskan gitu seperti itu ya. Oke, kalau dari Mas Rijal, Ya. Mungkin tadi yang dipersoalkan itu tentang disiplinnya Mbak ya. Kita lebih prioritas yang mana, kuliah atau yang organisasi, itu kurang lebih juga sudah dijelaskan oleh Mas Rizal. Tapi bagaimana kita bisa menjaga dan apa ya, terus menjaga istiqomah atau kedisiplinan kita. Ibarat kalau pedang itu atau pisau yang mau tajam itu harus dipanaskan dulu, kemudian dipukul, kemudian dipanaskan lagi dan seterusnya. Dan itu akan membuahkan hasil kepada kita. Bagaimana ketika kita bisa memanajemen waktu, kemudian ketika kita sudah dewasa dan saking padatnya jadwal kita itu bisa memilah dan memilih mana yang lebih penting, mana yang bisa kita datangkan, apakah yang di sana itu memerlukan kita ataukah yang sini itu lebih penting, seperti itu. Dan mungkin penyesalan dari kedisiplinan itu mungkin lebih rendah daripada penyesalan yang kita itu leha-leha di sana. Ya, mungkin kita juga bisa merasakan sendiri, oh saya sering seperti ini, tapi ketika saya tidak dapat mendapatkannya, oh ya udah diterima saja, wong saya sudah berusaha semaksimal mungkin di sana. Mungkin seperti itu Mbak. Mungkin rasanya berat tapi nanti dapatnya tuh jangka panjang Ya, gitu betul, ya. Oke, ini untuk terakhir pesan-pesan untuk pemirsa di rumah khususnya di bulan Ramadan ini, silahkan teman-teman pesannya. Di bulan Ramadan ini kita tentunya jangan jadi orang yang merugi. Kenapa saya katakan demikian? Ramadan ini adalah di mana bulan dilipat gandakan semua pahala. Artinya sekalipun kita berpuasa jangan bermalas-malasan. Tetap kita berorganisasi, tetap kita berikhtiar bersama. Bahwasanya kita harus melakukan segala sesuatu kegiatan itu kita niatkan untuk Allah, untuk beribadah. Sehingga jangan jadi orang yang istilahnya kalau dulu itu adalah tidurnya orang puasa adalah ibadah ya. Betul. Itu jangan, maksud saya jangan 24 jam, 12 jam mulai dari sahur sampai buka Jangan ditelan tidur. mentah-mentah gitu ya. Tapi lakukan 12 jam itu dengan kegiatan-kegiatan yang menurut Anda positif. Ketika saya, misalnya saya adalah berorganisasi, kemudian kuliah dan lain sebagainya, Mbak. Oke, jadi tidak melulu tidur gitu ya untuk dapat pahala gitu, tapi bisa dengan melakukan hal-hal lain yang lebih positif seperti itu. Terakhir dari Mas Fikri, Nah, ya. silakan. Terima kasih kesempatannya. Ini yang terakhir, di bulan Ramadan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang dimana ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kemudian bulan ampunan, bulan dilipat gandakan semua pahala. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil dari satu hadis yang artinya di mana ada pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, dan tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa, maupun itu puasa Ramadan, puasa Daud, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Tapi memang dalam kesempatan yang 1 bulan ini, 1 bulan dalam setahun ini, kesempatan yang sangat berharga, maka marilah kita ambil gitu. Kalau bisa ya kita bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu tadi, seperti itu Mbak. Jadi dalam bulan yang penuh berkah ini maka lipatkan ganda amal kebaikan kita dan minta ampunan sebanyak-banyaknya, itu seperti itu Mbak.
Oke, sudah ada tambahan lagi? Cukup. Mungkin Oke, sudah cukup. Terima kasih sekali kepada Rizal Fikri Maulana, Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu, dan juga Rizal Arif Putra Pratama, Sekretaris Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu, dan juga seluruh mungkin organisasi pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu yang sudah mau meluangkan waktu untuk kita sharing di sini ya dalam jelang berbuka, dan semoga sukses selalu ya. Amin. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga Ramadan tahun ini memberikan berkah yang lebih banyak untuk kita semua gitu ya. Dan semoga juga apa yang kita obrolkan tadi juga bisa menambah wawasan untuk pemirsa di rumah. Terima kasih yang sudah menyaksikan jelang berbuka kali ini. Saya Putri Oktavia pamit, sampai jumpa.